Good day sahabat rock and roll, apa kabar? Kita ketemu lagi di segmen yang paling ditunggu, yaitu segmen Ibu Baru Tahu. Apa itu Ibu Baru Tahu? Ibu Baru Tahu adalah segmen di mana aku banyak sharing atau menampilkan banyak bintang tamu yang bercerita tentang realita kehidupan, tentang cerita hidupnya yang luar biasa, perjalanannya macam-macam pokoknya. Dan hari ini adalah hari bahagia aku karena aku kehadiran bintang tamu. Aduh, cantik banget, seksi kalau kata aku. Ini dia, Cory. Halo semuanya. Thank you banget Cory sudah datang. Iya, Kamu tuh glowing loh. Harusnya jadi artis. Sahabat rock and roll. Jadi Cory ini siapa gitu ya? Aku harus jelasin dulu. Cory mohon izin nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Kak. Aduh, saya tuh sopan banget ya. Jadi Cory ini adalah dulunya adalah pemakai dan juga pengedar ya, pengedar narkoba. Alhamdulillah Cory sudah melalui proses itu, menjalani perjalanan hidup yang luar biasa, dan hari ini mau di-sharing sama kita. Kita akan dapat banyak cerita dari Cory. Semoga bermanfaat ya Cory ya. Tapi sebelumnya mari kita lihat yang rock and roll berikut ini. Yuk. Sahabat rock and roll, kembali lagi sama Cory. Jadi thank you banget Cory sudah email aku. Aku senang banget Cory email. Aku mau dong sharing-sharing Bu Cantik Rock and Roll. Terus akhirnya dia langsung di follow up sama admin dan bisa hadir hari ini. Jadi sekarang mau sharing ke sahabat rock and roll. Cory, cerita dong. Kita kan ngomongin pemakai narkoba sampai pengedar. Aku dengar cerita juga kamu sampai bikin apa namanya, bukan pabriknya, bikin apa? Sinte segala, ya ampun, aku nggak ngebayangin kok jadi kamu ya. Jadi kita mau bahas satu persatu. Awal ceritanya gimana? Kenapa kamu sampai pakai narkoba? Jadi sebenarnya kalau untuk narkoba tuh kayak udah yang gimana ya? Karena kan almarhum kakakku juga meninggal karena keluarga kamu kena liver. Tapi itu posisinya memang dia make dulu putau. Oke. Sempat direhab juga tempat di Lido, terus dia kabur, terus sekarang terus sempat di Sukabumi, akhirnya dia pulang. Cuman ruang lingkup itu berpengaruh banget kan kalau untuk pemakai gitu. Dia itu akhirnya ketemu sama teman-temannya lagi kayak gitu lagi ya udah. Ya, karena lingkungan itu mempengaruhi. Kalau kita main sama pelawak bisa jadi lucu, main sama ya tukang pukul bisa jadi tukang pukul, kayak gitu. Sama pemakai juga bisa kayak gitu ya. Tapi keluarga, jadi bokap, awalnya nyokap, itu waktu mamaku hamilin aku 1,5 bulan di dalam kandungan, bapakku nikah lagi. Jadi pulang itu bukan, maksudnya saudaranya bapak tuh datang bukan kayak selamat ya gitu, selamat udah hamil gitu. Karena kan kakakku yang perempuan itu apa sih? Dibilangnya punya penyakit kalau sekarang tumor pankreas. Oh, tumor pankreas. Jadi pikir bapak tuh gini, biar ada temennya cewek gitu, kali aja dapet anak cewek gitu. Mama tuh aku sama abangku jauh, umurnya beda 12 tahunan. Lumayan jauh ya. Jadi mama tuh KB lama. Terus akhirnya hamil aku 1,5 bulan, ternyata yang dapat foto pernikahan bapak sama istri keduanya. Ya Allah, sedih banget lagi hamil. Itu sampai mama sempat minum ini minum itu, maksudnya pengen main gugurin aja. Karena aku nggak bisa nyalain mama. Iya. Perempuan mana yang nggak sakit digituin iya, gitu. Aku sih bisa ngerasain ya kayak gimana sampai akhirnya. Tapi kan mungkin Tuhan tahu apa ya, masih ngasih kesempatan aku untuk hidup. Iya. Gitu. Iya. Sampai akhirnya aku lahir di umurku 1 tahun, bapak tuh bawa aku ke rumah istri keduanya. Mama ngamuk dong, nggak terima. Maksud mama tuh udah umur setahun siapa juga minta, maksudnya siapa juga gue kasih mau gitu loh. Iya, udah jadi anak. Udah kasarnya udah bisa disuruh-suruh. Kenapa baru sekarang lu ambil gitu. Kemarin-kemarin gue buntingin lu kemana aja, kasar mama gitu. Iya. Terus di umur aku 4 tahun, bapak tiba-tiba pulang malam-malam, ini baju udah darah semua. Ditanya sama almarhum kakakku yang pertama itu,
kenapa Pak gitu kan, kok darah semua. Terus bapak bilang, mak itu perempuan ya gitu. Jadi bapak tuh udah habis kontrakan sekitar 5 pintu. Habis kontrakan 5 pintu tuh bapak pulang ke kontrakan cewek itu. Jadi lama dibuka pintunya tuh, bapak ngetok-ngetok, akhirnya didobrak sama bapak. Cewek itu cuma pakai kain gitu, dilihatlah di bawah kolong kasur sama laki-laki lain. Abis kayak gitu mungkin ya, oh ngamuk dong bapak, dipukulin lah dua-duanya. Kira bapak pulang itu ya udah kayak gitu. Besok selang berapa hari cewek itu datang ke rumah. Saya diceraiin enggak, dinafkahin enggak gitu. Gantung. Kata mama saya, lah resiko ngambil laki orang. Kata mama gitu. Mama tuh orangnya ya udah gitu aja. Ya lurus aja gitu. Terus bapak nggak pernah pulang lagi ke sana kan. 3 tahun kemudian setelah itu, di umurku 7 tahun, kakakku yang cowok meninggal hari Senin, yang cewek nyusul hari Jumat. 10 bulan kemudian tuh, jadi abis yang cewek meninggal bapak drop. Ya dua-duanya. Bapak drop, namanya anak dua-duanya meninggal kan pasti sakit lah orang tua. Bapak drop itu 3 bulan sekali bapak kemo. Zaman dulu kemo itu kan kalau dulu nggak ada BPJS kan. Nggak ada, biaya sendiri ya. 10 juta per 3 bulan. Itu kemo, buat kemo. Selama 10 bulan bapak kemo berarti 3 kali kemo. Apa sih namanya? Akhirnya di 10 bulan kemudian setelah kakakku yang cewek meninggal, bapakku meninggal. Jadi 1 tahun 3 orang. Innalillahi. Makanya mamaku sempat mikir, cobaan hidup ya. Untung gue nggak gila gendongan loh. Bapak lu baru insaf, diambil sama Tuhan gitu, kasar mama. Itu mama sampai nggak bisa tidur tiap hari kecuali abis minum anggur merah. Kalau mama udah minum amer baru bisa tidur. Jadi larinya ke sana mama. Ya udah, ya kok itu ya ke bawah jadi. Biar dia bisa tidur, kasarnya bisa lupain masalahnya dia. Aku nggak nyalain mama kayak gitu. Belum tentu orang lain sekuat mama. Iya. Akhirnya udah setelah itu aku SD itu kan aku kelas 2 SD apa kelas 1 SD gitu, bapak meninggal. Kan yang tadinya kalau bayaran sekolah tuh langsung setahun dibayar sama mama, setahun dibayar sama mama. Akhirnya karena drop keuangan keluarga kan semenjak bapak nggak ada, di kelas 4 SD itu aku mulai ngelesin orang. Dengan bayaran 1.000 per hari. Hebat, mencari solusi buat dapat pendapatan. Karena kan maksudnya aku kan pengen gitu kalau malam minggu jajan ini jajan itu gitu kan. Gimana caranya gue nggak nyusahin orang tua gue nih, gue bisa jajan kayak teman-teman gue tanpa gue nyusahin orang tua gue. Aku mikirnya gitu. Karena ngelesin beberapa orang, ada 2 atau 3 orang gitu, aku ngelesin baca terus belajar bareng, aku dibayar sama orang tuanya dia gitu. Setiap malam minggu aku gajian gitu. Kasarnya kayak gitu. Hebat banget. Sampai akhirnya aku lulus SD, aku masuk sekolah favorit, sekolah standar nasional. Wah. Aku di situ sambil jualan kayak snack-snack keripik-keripik gitu. Oh, jiwa entrepreneurnya ada ya. Aku sambil jualan, akhirnya lulus SMK, aku ngasih contekan ke temen-temenku. Jadi kayak jajan, pulsa aku dikasih lah sama mereka. Kayak istilahnya lu mau dapat contekan bayar dulu. Jadi sebelum ujian atau apa, lu ada pulsa nggak gitu? Kayak gue ini mah. Nggak ada. Harus yaudah ada dong. Iya. Kayak gitu. Nah terus SMK kelas 2 mulai nakal, aku pergi ke Padang. Di situ pertama kali aku nari striptis di Padang. Enggak, maksudnya gini, kenapa keluar kota malah nari striptis? Jadi kasarnya kenapa enggak tadi kamu udah ngajar les segala macam udah bener, kenapa jadi tiba-tiba beralih 360 derajat ke situ? Aku nggak bisa nyalain ruang lingkup ya, cuman saat itu kan di sana nggak ada yang aku kenal loh. Maksudnya temen-temenku lingkupnya kayak gitu, jadi nggak mungkin kalau aku enggak yang lain gitu kasarnya. Oh, kita temenan sama tukang parfum pasti jualan parfum. Iya, maksudnya gitu. kamu masuk ke lingkungan seperti itu. Nah, that's itu the reason kenapa kamu akhirnya ikutan juga. Tapi aku nggak nyalain mereka ya. Iya, enggak. Tetap itu pilihanku. Iya, betul. Nah, sudah setelah itu balik hampir 1 bulan. Itu pas gempa Mentawai. Tunggu. Tsunami. Tunggu. Berarti pada saat kamu pindah terus kamu jadi penari striptis, buat kamu pendapatannya lebih besar? Oh iya. Semalam itu bisa 1,5 juta. Zaman dulu 2010 ya. Hanya nari? Iya. Tanpa dipakai? Tanpa. Oh, karena jujur aku nggak bisa berhubungan intim kalau aku nggak ada feel sama orang itu. Oh, jadi aku nggak munafik, tapi emang nggak bisa aku. Kamu menolak hanya untuk menari toh? Oke. Terus setelah itu 2010 balik ke Jakarta, itulah pertama kali aku dugem di Jakarta, sempat hampir overdosis di Miles. Jadi di jalan tuh udah neken setengah, nyampe lift pecah kan? Neken tuh apa? Neken inek. Pakai. Nyampe lift pecah.
Masuk terus udah drop neken lagi, drop neken lagi, drop neken lagi, yang neken keempat itu aku pengen pipis turun. Kan udah blur dong nggak ngelihat orang. Itu ternyata aku di kamar mandi 1,5 jam. Jadi cuma diem ya. Udah nggak tahu, maksudnya udah kayak apa sih, ragaku tuh kayak udah lepas gitu rasanya. Tunggu. Aku penasaran gitu. Kamu balik ke Jakarta terus kamu dugem. Dugem juga karena pergaulan, teman-teman kamu suka dugem, ada kamu ikutan dugem. Karena aku kerja malam kan saat itu. Iya, dan kamu baru pakai narkoba ketika di Jakarta atau pada saat udah Di jadi Jakarta. penari? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Kamu Aku setiap kerja keluar kota nggak pernah pakai narkoba. pas di Jakarta kamu baru tuh ke Miles nyobain narkoba. Yang ngenalin narkoba siapa? Yang ngajak? Kalau pertama itu sebenarnya bukan inek ya yang aku cobain. Pertama aku nyobain tuh ganja dari mantan pacarku. Oh, awalnya kamu ganja. Dari mantan pacarku. Terus nyobain sabu. Kalau maksudnya kalau ganja kan nge-fly gitu. Kalau sabu tuh pertama kali nyobain, ini apa sih, nggak ada rasa apa-apa gitu. Aku mikirnya gitu. Terus kalau inek tuh bener-bener kayak, ih gila ya, pala gue udah gue giniin masih kurang aja gitu, kayak pengen gue copotin aja pala, mikirnya gitu. Sorry, inek itu ekstasi ya? Iya, ekstasi. Cuman kita bahasanya inek. Bahasa gaul ya. Inek, cece, zaman dulu tuh. Terus kamu ditolong orang? Iya, sama temenku nyariin aku. Kok nih orang lama banget gitu. Terus akhirnya dia nyamperin ke toilet kan, dia bilang, didobrak pintu toilet. Lu gila bagaimana? Aku tuh cuma begini doang. Ya ampun, tapi untungnya nggak lewat. Iya, nggak ketolong ya? Itu semenjak itu aku nggak mau neken inek lagi. Ih, serem ya? Parah. Mbak, ternyata kalau narkoba kebanyakan gitu juga. Akhirnya aku kan kerja malam cuma nemenin minum kayak gitu, nemenin karaoke kayak gitu-gitu aja di Jakarta. Di 2014 aku ke Bengkulu kerja. Ini dia keliling-keliling ya? Kerja di Bengkulu sama nemenin minum. LC di tempat karaoke. Terus setiap kayak apa sih namanya? Nih ada tamu yang minta BO. Aku nggak pernah mau kontes. Nggak mau ikut, kan kita kan kontes kan, berjejer gitu. Oh, nanti tamunya milih sendiri. Milih sendiri. Apa ya kalau bahasa anak-anak gitu, pakai nomor. Oh iya. Tapi aku nggak pernah mau ikut kalau yang BO. Mereka mami-mamiku tahu kalau BO tuh Kori nggak mau gitu. Sampai sempet ada yang bilang, lu emang kesini mau nyari cinta, bukan nyari uang. Iya gitu. dong, karena cinta yang utama. Bukan, uang yang segalanya. Cuman ya alhamdulillah namanya rezeki ya, kalau aku kan memang kamu idealis banget ya. Aku nggak bisa untuk mamaku tuh, setiap aku telepon, kalau orang kan anaknya kerja jauh di telepon seneng ya. Kalau mamaku tuh udah nggak usah nelpon. Kenapa mama kangen. Iya, kepikiran. Yang pertama mama aku telepon, "Ma, Kori udah nyampe di Bengkulu." Terus kata mama, "Ingat, jaga emosi, jangan gampang emosi. Ingat lu di kampung orang, ntar lu mati di kampung orang." Karena mama tahu, aku tuh orangnya emosian parah. Betawi. Jangankan kalah, Sri aja ogah. Kayak gitu. Orang Betawi ini. Terus akhirnya balik dari Bengkulu. Udah tuh 2014 kan 3 bulan doang di Bengkulu, itu baru masuk circle. Aku punya geng namanya Al-Qaeda. Nah, tapi kamu bener dah selama kerja di diskotik kayak gitu-gitulah, LC 3 bulan, bener-bener gak tergoda untuk nelainin tamu? Enggak. Walaupun ada yang ganteng banget. Enggak, kecuali aku pacaran sama dia. Iya, maksudnya enggak, tamu jangan yang pacaran kan beda konteks. Aku pernah kok. Jadi dia mungkin emang suka banget sama aku. Jadi aku nemenin tamu lain pun dia sendiri, dia lebih milih sendiri daripada nggak sama aku. Ya itu berarti karena udah suka. Terus akhirnya aku pernah punya waktu nemenin dia. Dia bawa pulang aku ke hotel. Nyampe di hotel, buka bajunya kata dia. Aku nggak mau, maaf abang, aku nggak bisa berhubungan kalau aku nggak ada rasa. Aku bilang. Akhirnya dia depan aku sambil ngeliatin aku, tapi aku pakai baju full. Maksudnya aku nggak buka baju apapun. Aku dikasih 1.200.000. Cuma buat temenin dia doang. Iya, ngeliatin dia doang. Segitu, maksudnya sampai dia minta nomor handphoneku waktu dia ke Jakarta, minta nomor handphone sama temanku. Kata dia, kalau sampai gue ketemu sama Kori, gue kasih lo 500.000. Itu cuman karena nomor handphone. Sampai temanku temuin Kor, please Kor, temuin gitu. Duit dia duit. Karena temanku mikirnya, wah gue lumayan nih dapat duit. Iya, gue tahun berapa itu ya kan. Dan terus akhirnya kamu milih-milih banget ya. Kecuali aku udah rasa sama orang gitu. Balik dari Bengkulu, aku lagi makan sama teman-temanku, dapat kertas isinya nomor handphone. Kor, kan udah kenal kan sama yang jualan. Kor, ini suruh telepon ke sini kata dia. Oke.
ini namanya si ini gitu, almarhum temenku, semoga tenang di sana. Terus udah habis kayak gitu, di situ aku ketemu, akhirnya besoknya ketemu nongkrong bareng. Kita punya lah circle, namanya Al-Qaeda. Karena mimpinya tuh, nah ntar nih kalau kita habis jualan narkoba, duit-duitnya kita kumpulin, beli tank, kita ngerampok bank. Ntar duitnya buat bikin pabrik sabu gitu. Ini parah banget nih orang ini. Namanya kan lo lagi abis ngebaks gitu kan, abis ngeganja. Halu, jadi suka cerita-cerita kayak gitu. Ya, seru-seruan. Seru-seruan, sebenarnya nggak ada bener-bener kayak gitu. Jadi kamu dapet nomor, kamu suruh telepon. Sebenarnya teman lama. Teman lama ya. Baru dia ngontek, karena dia tahu aku sering di situ, akhirnya dia ngontek aku. Nih suruh Cory telepon ke sini gitu. Terus kumpullah sama mereka. Kenal lah orang-orang dalam. Mulailah dari jadi calo 200-an. Aku sempat nganterin bahan 400-an sampai ke Jakarta Barat, dari 400-an Jakarta Timur. apa maksudnya? 400.000 seprempi. Oh, seprempi. Terus akhirnya dikasih kepercayaan megang dari 3G, 5G, 10G, 15, 20. Itu apa, sabu ya? Sabu. Membesar, circle, kenal ganja, sampai jadi kita tuh satu tim. Al-Qaeda tuh satu tim. Dapat waktu itu turun 10 kilo ganja. Tunggu dulu. Aku penasaran. Kamu nggak mau ngelainin tamu. Kamu maksudnya mempentingkan cinta. Tapi kenapa dengan ajakan untuk mengedar, kamu langsung menerima? Nggak langsung menerima sih. Jadi gini, Kak. Kan pertama kita jadi pemakai dulu dong, pasti. Karena kamu pakai dulu. Iya, user gimana dulu. Caranya gue pakai tanpa gue harus ngeluarin duit? Gratis. Itu pikiran anak-anak. Pasti semua pemakai narkoba itu mikirnya, kalau gue megang, otomatis gue harus beli. Gue bisa dapat duit dan gue bisa dapat pakaian. Anytime gue bisa pakai. Kayak itu. Oh gitu. Kamu makainya apa tuh? Sabu, ganja. Pokoknya dulu itu apapun yang penting gue tiap hari kena. Kecuali obat-obatan karena aku trauma yang hampir OD itu. Ya kecuali ekstasi. Mau ekstasi kayak mau obat-obatan yang murah atau apapun itu. Pokoknya kalau jenis obat-obatan aku nggak berani. Oke. Jadi kamu zaman itu mikirnya ya mendingan gue karena kamu pakai sekalian aja lah gue jualan. Cari gitu, duit. Kan. Cari duit. Ada kelompok itu bertahap ya. Bertahap langsung sampai 10 G. 10, 15, 20. Itu nganter? Enggak, aku megang. Megang tapi yang beli ada banyak, ada kurir-kurir lagi. Enggak, banyak pembeliku. Langsung? Directly? Cuman kan circleku aja gitu, maksudnya yang memang mereka tahu aku. Iya. Tahu kalau yang si di tempat Cory kamu ini megang. Kerja itu. Si Cory ini megang gitu. Banyak yang udah tahu. Makanya kalau untuk sekarang lu beken dong dulu ya kayak gitu ya. Di circle lu itu temanku rata-rata laki. Aku nggak suka berteman sama perempuan. Oh, sama dong. Soalnya pertama, perempuan itu identik dengan cepu. Makanya buat laki-laki yang suka main micet, hati-hati kalau kalau disuruh bawa bahan jangan mau. Gitu. Atau tiba-tiba ada yang kenal ikut masuk ke room. Karena waktu aku ketangkep itu banyak, maksudnya ketangkep, bang lu ketangkepnya kenapa gitu kan, kita kan ketemu kan. Lu ketangkepnya kenapa? Anjir, gue gara-gara cewek micet gitu. Makanya jangan mau. Aduh. Ya, lanjut lagi. Akhirnya terus udah megang gitu, barang sampai berapa G segala macem. Terus akhirnya kenal sama mereka orang itu kan, jadi kita tuh suka barter barang gitu. Misalnya si A lagi punyanya ganja, aku punyanya sabu nih. Kor, apaan gitu kan misalnya. Sini tuker seji sama segar gitu, segaris gitu ganjanya. Oh yaudah ya, enak nggak? Kane Kor, ikan asin, kalau dulu disebutnya gitu. Ikan asin itu paling enak kalau untuk ganja. Kalau untuk beli kiloan itu disebutnya bata, keramik. Kalau bata kurang enak, kalau keramik itu udah enak. Terus akhirnya ngerasain temenku jemput kan 10 kilo. Itu aku tuh cuman telepon kayak spion. Maksudnya kan kalau jemput barang kayak gitu, spion tuh kita harus bener-bener nengok kanan kiri. Itu kalau lagi bawa bahan kayak gitu, cuman dulu belum punya anak, nggak ada rasa takut. Cuman ya deg-degan pasti dong. Sebelum uji itu ngambil dari mana, mau kemana? Lo ngambilnya? Enggak, dari bosku. Dari part lo bos? Ya buat aku. Oh oke. Buat aku edarkan gitu. Terus setoran per hari gitu. Terus lu bawa sendiri itu? Jadi pikirannya cuman apa ya Kak? Gimana caranya gue dapet duit, gimana caranya gue make tanpa gue harus ngeluarin duit, karena aku nggak mau dulu tuh mikirnya
gue nggak mau diperbudak narkoba. Gue mau make tapi gue nggak mau nyusahin orang tua gue. Dalam artian nggak mau. Kan anak-anak sekarang banyak yang pengen make narkoba kayak gitu. Entah barang orang tuanya dicolong atau apa gitu. Iya. Kalau aku nggak pernah bisa tanya sama orang tua aku langsung. Iya, jadi maksudnya maunya tetap usaha sendiri aja gitu ya. Berapa lama lo jadi pengedar yang sampai sebanyak itu? 11 tahun. Di tahun ke-11 baru ketangkap. Hah? Itu di tahun ke-11 itu penangkapan pertama ada BB. Terus setelah itu udah vakum. Udah gue nggak mau lagi. Di penangkapan kedua itu posisi udah taubat. Udah apa sih namanya? Tes urin pun negatif untuk sabu, cuman karena ganja itu masih agak-agak ini karena aku punya anxiety. Aku tuh setiap dulu tuh waktu sering-sering kambuh suka kayak jedotin pala ke tembok, marah, kesel, nggak bisa denger kayak yang omongan gak ngenakin dikit itu, nangis, kejer sampai saat ini. Cuman saat ini tuh kalau itu gue udah nggak bener-bener nggak boleh nyentuh narkoba, jadi aku tuh meluk mama aja kalau sekarang nangis. Kan itu efek dari narkobanya yang udah ngendap di badan kamu itu jadi penyakit. Jadi gini, ya? sabu kan nggak makan nggak tidur dong, iya kan pasti dong. Sabu nggak makan nggak tidur, akhirnya kena lambungku udah luka, lari ke GERD. Dari GERD itu ke anxiety. Gitu. Terus gimana tuh? Ya begitu. Itu juga trauma masa lalu Kak. Aku dipukulin sama mantan suamiku. Oh, ada trauma masa lalu juga. Iya, di tahun 2015 kan aku nikah. 2016 aku punya anakku umur 3 bulan. Jatuh dari kasur. Tapi nggak tinggi, kasurnya cuma 7 cm. Jatuh, dia refleks bangun nonjok aku. Bukan nolongin anaknya. Jadi dia nyalahin aku. Padahal posisi kita tidur bareng. Terus aku bilang, aku cuma bengong. Lu cabut dari rumah gua, lu keluar. Di situ tuh udah mikirnya, udah gua mau selesai, gua mau pisah. Cuman namanya sayang ya. Aku ya udahlah balik lagi. Dan ternyata itulah perempuan. Mamaku bilang kalau laki-laki udah mukul itu bakal terus. Mending lu tinggalin. Tapi ya karena masih sayang ya. Perempuan kan kalau udah sayang begonya ya bukan bucin sebenarnya, emang bulol gitu. Bucin udah di fase kayak gitu. Udah dipukulin. Aku tuh sampai ngerasain apa sih namanya, di jalanan diseret, dibuka bajuku, diludahin. Aku tuh dulu sama dia nih, mantan suamiku yang pertama, pintu depan dikunci, pintu belakang digembok. Aku nggak boleh keluar sama sekali, nggak boleh berinteraksi sama orang, dikasih handphone tanpa SIM card. Jadi boleh main game yang ada di handphone, yang nggak online, offline. Aku nggak boleh keluar kemana-mana. Kalaupun mau keluar itu ada waktunya. Misalnya 15 menit lewat dari itu abis aku dimaki-maki. Lu di mana? Gitu. Bener-bener nggak boleh. Kalau ada orang negor aku, nyampe rumah aku pasti dipukulin. Sampai di titik kayak gitu. Dan dia bilang ke orang-orang kalau aku nih udah mati, yang sekarang ada tuh reinkarnasinya. Stupid. Serius? Terus dia tuh ngetok pas udah akhirnya di malam terakhir aku akhirnya cabut itu 3 bulan terakhir setiap hari aku dipukulin. Nih bekasnya, nih kalau ngeliat jempol aku bengkok. Terus inian aku diinjak nyampe rumah. Aku kan nggak pernah cerita sama mamaku. Karena buat aku orang menikah itu 3 yang dijaga. Ketika dia punya suami yang tidak baik, maksudnya dia harus menjaga dari orang tuanya. Alasannya tuh 3. Kalau lu masih suka, besoknya lu balik lagi, otomatis malu dilihat orang. Kedua, kalau lu cerita sama orang tua lu, itu jadi beban pikiran buat orang tua lu. Dan yang ketiga itu aib suami, ya aib istri. Jadi dia itu dapur kita. Kalau kita bongkar ya sama aja dengan kita menelanjangi diri kita sendiri. Aku berani speak up kan karena sekarang dia bukan suamiku. Ini pelajaran buat perempuan-perempuan di luar sana. Jadi maksudnya kalau laki lu udah mukul, udah lebih baik tinggalin. Iya, mending cari yang lain. Cari yang lain. Itu di malam itu aku udah bilang sama dia ngumpulin 7 orang, 8 orang temennya, sekitar 10 orang lah. Dia tanyain semua teman-temannya, katanya udah pernah sama aku. Demi Allah Rasulullah aku nggak pernah sama orang lain selain dia. Dia bikin cerita. Jadi kayak entah halusinasi entah gimana aku nggak paham juga. Itu teman-temannya sampai bilang, "Mohon lu udah gila bagaimana?" Sampai aku dibawa ke rumah abangnya, baru nginep 3 hari, katanya aku tuh istri kedua abangnya dan anakku itu anak dari abangnya. Gila ya? Gila sih. Aku di situ bener-bener batin, tapi aku masih sayang.
Gitu. Ya udah bertahan. Aku nggak pernah cerita sama mamaku sampai berat badanku turun 14 kilo. 10 hari terakhir. Ya ampun. Akhirnya di hari terakhir aku nggak kuat, jam 12 malam, hari Jumat, sampai saat ini aku masih ingat. Jam 12 malam hari Jumat aku pergi, aku cabut, jadi dia mukulin aku kan, kepala aku terus dihantemin. Aku bilang sama dia, jadi ini kan tembok, ini aku nih. Jadi dia apa sih? Dorong? Bukan dorong, mepet aku gitu. Iya. Jadi dia makin dekat. Aku udah bilang jangan pukul pala gue lagi, jangan pukul pala gue lagi. Karena kalau lu kayak gitu, gue pasti ninggalin lo, aku bilang. Dia tuh kayak, lu masih sayang sama gue. Iya, iya. Akhirnya tonjokin, jadi gini ya, jeder. Iya. Ini kan tembok, jadi kehantem depan belakang. iya. Nah terus akhirnya di situ aku gendong anakku, aku nggak pakai sendal, aku bawa tas kecil doang yang isinya cuma handphone gitu, sama uang. Aku bawa anakku, aku jalan kaki, ketemu lah sama bapak-bapak di jalan. Neng mau kemana? Cuman kan rasa trauma aku sama laki-laki kan. Parno. Enggak pak, enggak, saya mau pulang, saya anter Neng gitu, tukang ojek gitu. Enggak usah pak, karena aku takut gitu, habis kejadian kayak gitu kan. Neng, saya niat baik gitu, akhirnya mungkin dia ngelihat kali kan, aku gendong-gendong anak jam 12 malam. Anakku saat itu umur 1,5 tahun. Akhirnya setelah itu dia bilang sama aku, kenapa Neng? Saya dipukulin pak sama suami saya. Dan itu memang sering pak, tapi baru sekarang saya nggak kuat. Terus kata dia, ke rumah saya dulu ya Neng. Makin pikirannya makin ini nggak? Serem gak sih? Wah, ini orang mau ngapain ya? Aku sampai kayak gitu. Terus akhirnya nyampe depan rumahnya, masuk Neng. Enggak pak, saya tunggu depan pintu aja. Dia ngambil sendal, sampai saat ini saya masih ingat, warna pink. Dia ambil sendal, dia ambil sendal, pakai Neng kata dia. Aku pakai, naik motor, ayo saya anterin pulang. Nyampe di rumahku, Bu, ini anaknya dipukulin sama suaminya. Itu aku buka baju depan, maksudnya nggak depan dia, maksudnya depan mamaku, dibawa ke kamar, dilihat memar semua, palaku benjol-benjol. Ya Allah. Mama tuh udah bilang, udah ini harusnya dilaporin. Aku tuh udah di titik kayak, gue udah nggak mau urusan sama dia. Kori udah nggak mau urusan sama dia, Kori maunya pisah, udah pisah. Iya, kalau lu laporin ketemu lagi ya. Aku udah di titik, dia udah gila mah, udah Kori nggak mau, udah maunya pisah-pisah aja. Terus bapak-bapak itu cerita, kan mau dikasih duit sama mama kan? Enggak Bu, nggak usah, saya inget sama anak saya. Anaknya dia ternyata meninggal karena KDRT. Jadi dia ngeliat aku tuh kayak, ngaca. kenapa dulu gue nggak bisa nolong anak gue gitu, Iya, kata dia. Jadi sekarang saya tuh mikirnya permintaan maaf saya ke anak saya dengan nolong orang yang dalam kondisi kayak gini gitu. Kamu kenal suami gimana? Pacaran dari zaman SMA sebenarnya. Oh. Dulu nggak pernah, dia tuh nurut banget sama aku. Dia nggak gitu? Enggak. Pakai narkoba juga Iya. kali? Oh. Jadi halusinasi. Apakah dia pakai narkoba? Emang kan maksudnya karena pakai narkoba, jadi dia ada halusinasi berdampak ke situ gitu. Kamu pakai bareng? Iya. Oh iya, pakai bareng. Setelah itu umuran aku 1,5 tahun pernah kejadian. Aku udah nikah sama suami kedua nih. Jam 4 subuh. Jadi kamu udah pisah akhirnya nikah lagi. Dari di circle yang sama? Enggak, beda. Beda, nggak pakai? Enggak sama sekali. Oh, lagi punya anak masih pakai juga? Iya. Bareng sama suami itu? Kalau yang kedua ini bener-bener aku nggak boleh, maksudnya kalau bisa jadi orang benar kayak gitu. Dan aku bener-bener emang, aku tuh tergantung suamiku. Aku nggak pernah keluar rumah tanpa izin suamiku. Iya. Aku nggak pernah makan, maksudnya aku nggak akan makan sebelum suamiku pulang. Istri soleha. Jadi kalau aku bahasanya. bener-bener kayak mimpiin rumah tangga yang sebenarnya gitu, sebenarnya. Terus sampai akhirnya dia nggak pernah ngebentak aku sama sekali kak. Cuma selingkuhnya, astagfirullah, ampun Gusti Nu Agung, bener-bener. Aku hamil 5 bulan, dia bilangnya usahanya lagi goyang. Akhirnya aku bilang ya udah makan pakai telur aja. Beras ada, nasi udah mama masak. Papa tinggal beli cabai sama bawang, telur ada, nanti mama nyambel sama goreng telur. Dia bilang, mah alpukat papa turun, papa nggak bisa pulang. Oh ya udah. Aku dapat kiriman foto dia lagi makan di seafood sama cewek-cewek. Kurang aja. Itu aku hamil 5 bulan. Aku cuman minta video call sama temanku, kan temanku yang kenal sama cewek itu kan. Video call, terus aku cuman ngomong, bagus ya. Mas Rio mana? Aku bilang gitu. Terus dikasih lihat, diginiin kameranya, bagus ya. Aku tok cuman ngomong gitu. Aku tuh nggak pernah yang nggak, biarpun aku kasar, udah nggak tok kayak gitu. Dia nelponin aku, mah dengerin papa dulu. Udah nggak apa-apa. Aku cuma minta kamu temenin aku sampai aku lahiran. Ya, Setelah itu kamu pergi nggak apa-apa. Aku bilang gitu. Karena ketika aku lagi hamil, aku nggak mungkin kerja. Aku bilang gitu.
mau fokus urus kandunganku. Sampai di umur anakku 6 bulan di kandungan itu berat badannya cuma 400 gram. Cih. Karena mungkin aku banyak pikiran. Stres. Tapi tuh kamu udah nggak jadi bandar? Udah nggak sama sekali. Jadi bener-bener cuman Pakai aja. pakai juga jarang. Jadi bener-bener karena tadinya udah bener banget aku udah ninggalin dunia kayak gitu. Cuman karena stresnya itu larinya ke sana. Gitu. Terus udah habis kayak gitu diculiklah anakku yang pertama itu sama mantan suami pertama. Jam 4 pagi dia bobor rumahku, dibawa anakku. Aku datengin ke rumah orang tuanya. Aku bilang, jangan gila lo aja lo tongolin, gila gue lo kantongin. Gue juga bisa gila. Aku bilang gitu sama dia kan. Enggak, gue cuma pengen tahu dia anak gue apa bukan. Bukan, udah selesai. Aku bawa anakku. Udah. Aku dari Luar biasa cerai. aja seorang ibu ya. Iya. Aku nggak peduli dia mau tanggung jawab atau nggak atas anaknya, dia ini anakku. Gitu. Lu mau akui atau tidak itu urusan lu. Yang jelas lu Ini tidak anak gue mengakui udah. lu tidak mengakui dia sebagai seorang anak, dia tetap punya ibu. Dan gue sanggup jadi ibu dan ayah buat anak gue. Mau caranya halal atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting anak gue bisa hidup. Itu pikiranku saat itu. Iya, yang penting gue bisa ngurusin anak gue udah. Dan gue nggak akan minta bantuan sama lo kecuali lu yang sadar bahwa lu seorang ayah. Gitu. Kalau lu tidak bisa jadi suami yang baik, setidaknya jadi ayah yang baik buat anak-anak lu. Itu Oh yang dia gue nggak bisa pikirkan. juga ya itu gue urus sendiri. Aku cerai dari 2017 sampai 2018 sampai detik ini, berarti udah mau 4 tahun 5 Jadi tahun. yang pertama divorce juga, yang kedua juga divorce juga. Masing-masing punya anak. Iya. Jadi kamu punya dua. Dan nggak ada yang tanggung jawab sampai detik ini, sama sekali. Iya. Aku penasaran. Tadi dia yang kelewat. Sahabat rock and roll kalau ngomongin perjuangan seorang ibu, seberdarah-darahnya kita. Nggak bisa napas, nggak bisa makan, tapi prioritas tuh anak ya. Pokoknya anak tuh segalanya lah. Bener. Yang penting anak gue bisa sekolah, bisa makan, bisa hidup dengan layak. Ibunya serah aja lah gimana ya kan. Tapi aku kepoin tadi loh. Kamu tadi kasih statement. Oh, itu sebelum aku punya anak, setelah punya anak aku tobat ya kan. Aku kepoin bagaimana proses kamu ketangkep. Apa Jadi waktu itu jadi malam itu ada yang mau beli plus mau bayar utang. Nah, tapi source kamu, circle kamu. tapi nggak tahu. Maksudnya sampai saat ini aku nggak tahu siapa yang nyepuin aku. Maksudnya malam itu tuh, memang ada yang mau datang. Jadi aku mikirnya nggak ada kepikiran kalau dia mau apa sih maksudnya? Jebak. Nggak, kalau dia nggak mungkin kayaknya. Kayaknya nggak mungkin. Dia adik-adikan aku, tetangga rumahku, nggak mungkin kayaknya. Cuman emang malam itu ada yang mau datang, jadi aku buka pintu karena aku pikir ada yang mau datang. Ternyata polisi. Dan kamu di rumah. Cuman kalau dia kayaknya nggak mungkin sih, dia adik-adikan aku. Jadi dia dateng. Dia nggak datang akhirnya, katanya dia sama tetanggaku cuman kayak muter doang. Kok rumah Kori sepi gitu, katanya aku diketok-ketok nggak nyaut, aku nggak tahu deh pokoknya. Intinya yang datang tuh polisi, cuman jadi kan buka gerbang, wah ada suara gerbang nih, berarti dia udah nyampe. Datang. Sama mantanku yang terakhir, baru putus sekitar 5 bulan yang lalu. Nah terus kata dia gini, wah adikku tidur, aku sama anakku kan saat itu terakhir. Udah punya anak Udah. ya? Terus gini, diam kami polisi. Apa? Diam kami polisi. Dek, aku langsung nyender di tembok, handphone aku selipin di paha, aku cuman akhirnya kena juga gua. Itu yang ada di pikiranku. Nggak ada mikir, aduh gimana nih, enggak. Ya, atau mau membela diri atau Enggak, gimana? aku cuma bilang, mana handphone? Aku digituin. Nih Pak, sandinya nih Bang, karena aku kasih lihat sandinya. Udah gua akuin ini semua punya gua, udah. Aku cuma bilang gitu. Terus, ini adik lu ikut nggak? Bang, gue udah ngakuin ini semua punya gue, adik gue nggak ikut-ikutan, kalau lu mau bawa gue aja, udah. Cuma bilang gitu. Dan dia tahu aku kooperatif. Ditanya dapat barang dari mana, Jawab. aku jawab. Maksudnya nggak ada yang aku persulit, karena ketika aku tidak jujur atau apa, itu mempersulit diriku sendiri. Sudah menjalani penangkapan kedua itu udah di fase udah tobat nih gue nih. Aku nggak tahu apa-apa sebenarnya. Aku cuma disuruh ngambil duit, ternyata itu duit transaksi kayak gitu. Ngejebak lagi. Terjebak itu jatuhnya, memang benar. Cuman akhirnya karena aku punya anxiety itu kan, jadi aku masih harus. Jadi ketika aku kambuh, aku ngisep ganja. Buat ngeredam aja.
nurunin. Bukan untuk apa-apa, dan itu seminggu paling cuman 3 shoot, 4 shoot, udah bener-bener seminggu tuh bisa cuman 4 shoot, karena itu bener-bener cuman kayak ketika kambuh aku harus butuh itu. Di Indonesia nggak boleh ada ganja, beda dengan bedanya seperti itu. Bener-bener buat relaksasi aja aku. Nggak boleh tetap di Indonesia, bukan resep dokter. Iya, nah itu nyampe di kantor polisi pun tanya, kamu ada resep dokter nggak? Nggak ada. Akhirnya ngambil keputusan polisinya untuk aku direhab, karena itu jalan satu-satunya. Akhirnya direhab aku selama 2 bulan. Di situ 5 tahun aku nggak pernah nyentuh sejadah, mau kena nggak pernah sama sekali. Di situ kayak yang, wah ini tuh Tuhan tuh, aku mikir gini, oke, lu udah tobat, Tuhan tahu lu udah tobat, lu udah nggak makan narko, tapi lu masih make walaupun cuma sedikit. Iya. Jadi kasarnya kalau orang, Tuhan tuh ada, cuman beberapa orang tidak peka aja. Iya. Maksudnya Allah sudah kasih, Tuhan udah kasih lu pilihan atau kehidupan kedua, tapi lu masih nggak totalitas untuk bertobat, gitu ya. Akhirnya kayak mungkin lu udah gue colek sekali, lu udah gue tegur sekali, emang harusnya ditampar dulu baru lu paham gitu. Ada banyak yang orang gitu ya, kalau dicolek nggak berasa, mesti ditampar, lebih jeger gitu ya. Cuman tetap sampai di posisi aku yang alhamdulillah sekarang kalau dibilang aku tobat, kalau untuk narkonya ya, cuman kalau aku nggak bisa bilang diriku sudah baik sih. Iya, tapi minimal kamu sudah tidak lagi lah ya untuk gitu ya. Sebenarnya kan kalau anak-anak tuh suka yang mama colat gitu. Sebenarnya anak yang bikin kayak gue harus sholat. Itu benar, karena kadang-kadang Tuhan itu Noel kita memberikan kita peringatan lewat tadi tegurannya itu lewat musibah, bencana, atau lewat anak. Karena biasa dengan anak tuh lebih masuk ke kitanya gitu ya. Jadi sampai saat ini mau kayak sesulit apapun aku, gimana caranya gue nggak akan balik ke dunia kayak gitu. Bener. Jadi aku tuh mikirnya cuman kayak perbaiki circleku, nanti dipertemukan dengan orang-orang baik. Jangan pernah takut soal rezeki. Semut kecil aja dapat rezeki, apalagi kita yang manusia yang jelas punya otak, punya pikiran, maksudnya bisa mikir buat kayak nih gue harus kayak gimana gitu. Luar biasa Kori. Sahabat Rock and Roll, jangan lupa video ini di like, comment, share, dan subscribe ya. Yes, sahabat Rock and Roll, kok denger cerita Kori, Masya Allah luar biasa. Wanita tangguh, kuat yang menjalani hidup ini. Ya perjalanan ya Kori ya. Berat, yes, itu berat. Ya tapi karena udah masuk ke lingkungan yang salah, tapi akhirnya Kori alhamdulillah berhasil keluar dari circle itu dan sekarang sama anak-anak ya Kor. Tadi ada suatu hal statement yang aku denger dari Kori itu adalah kayak kita harus bisa bangkit, terus juga semut aja ya dapat rezeki, apalagi kita manusia gitu ya. Yang aku mau tanyakan adalah bagaimana sekarang kamu kasih share tip lah gitu ya, bangkit dari keterpurukan kamu ketika kamu udah bercerai. Yang pertama istilahnya dapat laki-laki yang tidak baik secara ini ya, kasar lah apa. Yang kedua suka selingkuh gitu. Diam tapi doyan selingkuh gitu. Terus bagaimana kamu bangkit dari rumah tangga yang luar biasa menyedihkan itu? Sempat ngebuka hati buat orang lain. Iya. Berjalan 1 tahun baik banget. But ternyata emang dia nggak bisa LDR ya. Jadi dia harus kerja keluar kota dan ternyata di sana dia selingkuh sama orang lain. Akhirnya aku milih aku benci perselingkuhan karena bapakku dulu selingkuh. Iya. Aku nggak mau. Ada trauma sendiri ya. Jadi mau dia bilang gue cuma sekali ngelakuin kesalahan, kenapa lo langsung ninggalin gue? Selingkuh itu buatku penyakit, Kak. Kalau gue maafin, lu pasti balik lagi kayak gitu. Iya. Jadi lebih baik selesai. Untuk saat ini bukan gimana ya, bukan trauma juga sih, lebih ke aku takut endingnya sama. Jadi lebih baik aku fokus ke anak-anak, bahagiain anak-anak daripada aku harus mikirin percintaan. Gitu, fokus ke karir. Aku juga akan ada YouTube bareng sama teman-temanku. Jadi ya udah, alhamdulillah ya, maksudnya dengan aku collab ini sama orang gitu. Collab. Kadang orang pasti mikir ngapain sih lu buka-buka aib kayak gitu.
Pasti bener dong mikir gitu. Sebenarnya tidak di situ. Kalau aku hanya untuk terkenal atau viral, telanjang di jalan pun kita viral, bener nggak? Tapi lebih ke jangan sampai orang di luar sana ngerasain yang aku rasain. Iya. Pahit banget. Akhirnya aku itu bener-bener ngerasain kayak, wah gue nggak bisa kayak gini terus, nggak bisa. Itu ketika abis ketangkap itu aku pulang, anakku nangis. Yang kedua? Anakku yang pertama nangis, anakku bilang, mama kakak nggak mau lihat mama tangannya diikat lagi sama pak polisi. Aduh, bayang ya. Iya. Terus kakak udah bilang sama Uwa tuh abangku, udah bilang sama Uwa jemput mama tangannya diikat gitu. Kebayang, takut jadi trauma dia juga ya. Cuman alhamdulillah Tuhan kasih anak yang baik gitu. Maksudnya anakku tuh selalu setiap aku mau pulang, mau pergi podcast gitu, ya Allah jagain mama aku di jalan ya, biar mama aku bisa pulang lagi, nanti kumpul sama anak, pas kumpul sama aku, sama Dede gitu. Alhamdulillahnya. Apa ya? Allah ngasih penjaga, ngasih reminder, ngasih orang, maksudnya ngasih anak yang melindungi kamu. Itu yang bikin bangkit mereka sebenarnya. Aku harus survive, aku harus bisa bikin mereka tuh kayak apa ya? Gue bisa bikin anak-anak gue sekolah tinggi tanpa bantuan bapaknya. Gue bisa buktiin sama keluarga bapaknya yang udah kayak, ini perempuan nggak bener, ini perempuan nggak bener. Tapi gue bisa bikin anak-anak gue jadi orang bener. Setidaknya sebusuk-busuknya aku nggak mau anakku seperti itu. Gitu. Iya, pasti mau dapetin yang lebih baik buat mereka. Iya. Pendidikan apapun ya. Aku selalu bilang sama anak-anakku kayak, kalau lagi kumpul, maksudnya kalau lagi malam nih di depan rumah gitu sama anakku, kakak, Dede maafin mama ya gitu. Maksudnya kalau sampai saat ini nggak bisa bahagiain kakak sama Dede gitu, tapi apapun yang mama lakuin itu udah sepenuhnya yang bisa kamu lakukan, semaksimal mungkin mama lakuin buat kalian gitu. Karena kan memang mamaku juga sama aku, mamaku nggak mau sama abangku. Ya akhirnya ikut gabung sekarang. Iya, karena kan beda kalau anak perempuan sama anak laki kan. Iya, tetap aja. Mama tetap maunya sama aku gitu. Adekku juga sama. Sampai jagain cucu. Karena sayang banget sama anakku yang pertama mama. Gitu. Alhamdulillahnya. Terus kamu sering nangis depan anak-anak gitu? Aku jarang nangis kak, orangnya. Jadi pas kehilangan bapak itu nangis paling kejar. Jadi kayak aku kehilangan suamiku, pacarku yang terakhir aku sayang banget sebenarnya, cuman pas putus sama dia tahu dia selingkuh nggak ada aku nangis. Cuman tremor aja ngeliat video dia sama ceweknya kan. Kaget, kayak nggak percaya kalau bisa ngelakuin itu. Tapi kalau nangis nggak. Aku sudah kehilangan hal paling besar, kehilangan orang paling aku sayang, bapakku. Jadi buat aku kehilangan mereka itu hal biasa. Tidak terlalu menyita waktuku buat mikirin mereka. Aku sekarang tuh mikirnya nggak mau gue mikirin hal-hal nggak penting kayak gitu. Gue mau fokus karir, bahagian orang tua gue, bahagian anak-anak gue. Jadi sampai saat ini harapanku cuma satu, Tuhan kasih mamaku umur panjang sampai ngeliat aku sukses. Udah itu aja. Iya, semoga ya, amin ya. Sama anak-anak kamu suka janjiin apa gitu? Oh iya pasti. Janjinya apa? Kalau suatu hari nanti mama punya uang banyak, ya kan aku bilang gitu. Nanti mama beliin kakak Barbie-Barbian yang bisa ini loh. Kadang-kadang kalau misalnya udah kasih harapan ke anak-anak jadi motivasi ya, Iya. Karena kita tuh langsung energinya lebih maksimum, lebih banyak dan kerja lebih gesit gitu ya. Aku waktu baru cerai sama yang kedua itu paling pahit. Punya uang 350.000, tapi aku diusir dari kontrakan. Jahat banget sih. Jadi posisi aku punya uang 2 juta waktu itu di ATM, dia pinjem. Mantan suamiku yang kedua itu pinjem, ternyata nggak dikembaliin. Dia diusir, hujan-hujan. Aku datang, ini bu kontrakanku yang dulu. Yang dulu aku bilang, Bu Haji, kalau dia punya duit 300.000, kan 50-nya buat bayar anak-anak. Maksudnya yang nggak bayar sih nggak, cuman kayak beliin rokok, makan kan nggak mungkin nggak. Itu hujan-hujan, aku cuman kayak duduk gendong anakku yang laki yang kecil. Ya Allah kok gini banget gitu. Aku cuma mikir gini Kak, mau dikasih surprise apa sih gitu. Kok sepahit ini gitu, maksudnya kok kayak gini apa? Semuanya nggak baik semua, nggak enak semua gitu ya. Dikasih ujian kok beruntun gini gitu.
apa karena Tuhan tahu, oh lu kuat, lu bisa gitu. Berjalan, makanya aku bilang, aku nggak bisa ngejudge seorang nih, aku nggak bisa ngejudge seorang nih, dia orang nggak baik, dia orang nggak baik. Kenyataannya ketika aku jatuh kayak gitu, yang bantu ke orang-orang teman-temanku yang dulu narkoba itu. Iya, karena mereka tetaplah teman. Iya. Tetaplah teman. Orang yang baik yang lainnya kan belum tahu kita, karena kita memang bukan itu ya karena alasan yang nggak bisa kita ceritain kepada semua orang gitu ya. Mungkin kalau bapakku saat itu masih ada ya kak, aku nggak mungkin ada di dunia kayak gitu. Beda cerita lah ya. Memang orang tua tuh. Sampai di titik yang kalau gue beli susu, gue nggak makan. Tapi kalau gue makan, anak gue nggak bisa nyusu. Itu ngerasain makan nih. Pas baru cerai, aku tinggal berempat, aku, anakku 2, sama adekku. Karena adekku selalu ikut aku kan. Terus dia bilang, mama lapar. Wah itu tuh kayak disayat-sayat sebagai orang tua, masih kayak gitu. Cuman aku, ya Allah kok gini amat. Aku sampai mikir ke mantan suamiku, kok lu nggak inget sama sekali gitu. Lu nggak tanggung jawab. maksudnya gini loh, aku waktu di rehab aja kak, boleh tanya semua teman-teman rehabku, aku makan selalu setengah. Bukan karena aku pengen terlihat, wah lu makannya malu-malu, enggak itu. Setiap aku belah setengah, aku kasih ke orang lain yang masih mau makan. Aku tuh sambil gini, ya Allah semoga di luar anak-anakku banyak yang kasihan gitu loh. Ngerti kan maksudnya? Iya ngerti. Ketika kamu ngasih ke seorang, kamu berharap pastinya di luar, karena yang di luar sana karena misalnya aku bisa jaga anakku. ada orang yang ngasih atau segala macam gitu ya. Setiap doaku bukan kayak pengen pulang, ya Allah pengen pulang, enggak. Kasih kesehatan buat mama, anak-anakku biar aku pulang bisa ngeliat mereka lagi. Udah itu aja doaku tuh. Sampai di posisi yang kayak gitu, aku ngerasain pahit banget kayak kalau gue beli susu, gue nggak bisa makan. Tapi kalau gue makan, anak gue nggak bisa nyusu. Di saat itu setan-setan di badan kamu, di tubuh kamu, di otak kamu tuh nggak ada yang godain tuh? Pasti, cuman tetap Kayak udahlah jualan lagi aja, atau maaf ya, udahlah kerja malam lagi. kerja malam lagi, udahlah. Pastilah. Ada. Cuman di posisi lain, tapi itu Tuhan punya 1000 cara buat kayak lu mau sampai kapan bertahan sama ujian yang gue kasih gitu. Ketemulah sama orang. Kamu kenal pacaran sama orang baik. Aku dikasih uang per minggu 3-5 juta sama dia. Masya Allah. Itu dikabulkan doa-doa kamu ya? Sampai akhirnya kita putus, terus pacaran sama yang aku bilang selingkuh itu. Iya. Tapi dia baik, dia tanggung jawab. Cuman kayak kalau selingkuh itu nutupin semua baiknya dia. Aku nggak bisa terima itu. Karena kamu nggak suka sama orang selingkuh, kan beda-beda perempuan. Pengkhianatan. Beda-beda ya. Lu boleh nakal tapi jangan pernah berkhianat gitu. Atau lu boleh nakal saja nggak ketahuan. Masalahnya dia pasti ketahuan. Bercanda sahabat rock and roll. Karena ngeliat Cory tuh aku jadi kayak ngaca sendiri gitu, kalau nggak semua perempuan yang pernah ngalamin masa drop bisa bangkit gitu. Iya benar. Sempet kepikiran, maksud aku kan punya anxiety kan. Kain aku taruh di ambang pintu, aku sempet udah gue bunuh diri maksudnya aku gantung anak-anakku dulu baru aku. Itu sempet kayak di posisi kayak gitu. Gue gak kuat. Tapi di sisi lain tuh ngelihat mereka yang kayak sayang mama gitu. Itu nggak boleh. Gue harus buktiin sama orang-orang yang udah kayak nganggep remeh gue. Maksudnya ya kan janda identik kayak gitu kan. Iya, penggoda lah, apalah. Aku harus bisa buktiin ke orang-orang yang udah kayak gitu, nilai aku bahwa aku bisa gedein anak-anakku gitu. Sekarang anak-anak usianya berapa, Kor? Yang pertama jalan 6 tahun, sekarang lagi les karena kan SD sekarang harus 7 tahun. Ntar 6 tahun baru masuk. 6 tahun baru kayaknya 5 tahun 6 tahun ini, selama 2 tahun ini dia les terus. Tapi udah bisa tambahan, kurangan, udah baca udah dikit-dikit udah kenal huruf. Sambil ngaji juga. Ntar 7 tahun baru sekolah. Ngaji penting karena pondasi. Terus kalau yang pertama tuh cowok, cewek. Itu yang subhanallah. Iya, sampai saat ini dia nggak suka sama bapaknya, benci banget. Karena ada trauma itu juga depan kali. mata Dia kan aku lihat. Dia bilang nggak mau sama Mahon, nggak mau sama Doraemon gitu. Manggil bapaknya Doraemon, nggak mau. Mama ditonjok sampai berdarah-darah. Aduh, itu perlu waktu buat kamu nanti kasih dia pengertian biar dia nggak ada trauma sama laki-laki. Iya, benar. Terus yang cowok umur? Jalan 3 tahun.
Oh, lucu-lucunya. Terus lagi dempet-dempetnya juga sama. Oh, yang cowok itu nggak bisa ketinggalan aku sama sekali. Tadi juga video call terus di jalan. Mama mau kemana gitu. Iya, Mama seneng ya. mau bikin video. Iya mama semangat ya mama, kakak, dede sayang mama. Gitu. Iya, alhamdulillah ya. Mama sama siapa? Sama om, aku bilang gitu. Oh ya udah. Mama naik apa? Naik motor apa naik mobil? Gitu. Lucu ya. Ya itu anak sih. Yang Anaknya bikin semangat. bikin semangat dan bikin kita di saat sedih itu ngeliat muka dia ketawa, jadi kita ketawa gitu ya. Emang itulah Allah kasih banyak cara untuk membantu kita tadi ya, ya recovery, semangat macam-macam. Sekarang aktivitasnya Kori setelah apa? Aku nge-YouTube sama Yunus. YouTube sama Yunus. Sama Yunus sama Rana temanku kan. Terus Besok nih tanggal 5 itu memang kita mau ada bicara, maksudnya mau upload video kayak gitu-gitu. Memang udah syuting kan, sempat udah bikin video tapi belum diupload aja gitu. Sukses ya. Terus selain itu ada usaha lain? Enggak sih, itu aja. Lebih fokus ke situ ya? Iya. Karena aku takutnya kalau ngejalanin dua sisi takut nggak fokus. Maksud aku ya udah fokusin dulu satu, kalau udah berjalan baru kita jalan yang lain. Terus apa rasanya viral di mana-mana? Terus orang tahu kamu mantan pemakai, mantan pengedar, terus kamu bisa survive. Seneng nggak? Yang bikin senang tuh kadang komen-komen baik. Untungnya banyak orang yang maksudnya pintar, berpikirnya tuh luas, Kritis juga ya. yang kayak ih kakak semangat ya bisa kayak gitu, kakak tuh orang hebat gitu. Itu sebenarnya itu yang bikin tambah semangat ya. Gue harus tetap di jalan ini. Gitu. Iya. Kadang komentar-komentar baik dari netizen itu yang dampak, emang dia cuma sekedar ngetik kayak gitu aja kayak. Tapi dampak ke kitanya tuh sebenarnya iya, karena 1, 2, 3 kalimat itu kalau dibacanya nggak enak tuh berdampak ke fisikis kita ya. Sedih, semangat, bete gitu kan ya. Dan untungnya followers aku di Instagram tuh orang-orang baik. Terima kasih buat Harus dong, makanya bisa hadir di sini. Kor, harapan kamu nextnya apa dengan keluarga, dengan anak kamu di rumah, dengan mama, dengan adik? Mungkin kamu punya mimpi lain mungkin selain YouTube? Apa dong, Kor? Mimpiku satu-satunya bangunin mamaku rumah. Amin ya Allah. Itu doang. Udah ya? Maksudnya kan mamaku juga udah mulai sakit-sakitan kan. Mamaku udah nggak bisa jalan sekarang. Jadi kalau pagi tuh jam 8 aku jemur mama, dorong gitu. Ntar jam 12 aku jemput gitu kan, dia ngobrol di depan. Karena kalau di rumah terus suntuk kan. Iya, perlu udara segar. Jadi mimpiku satu-satunya, aku selalu bilang sama mama, "Ma, doain Kori. Kori bisa jadi orang. Nanti Kori bangunin mama rumah yang gede banget." Doanya orang tua insya Allah diijabah. Gitu Pak. Tapi ingat juga loh, doa anak soleha juga sama soleh diijabah sama Allah. Ya, jadi harus saling mendoakan. Mungkin Kori mau ngasih masukan kepada teman-teman sahabat Kori yang ada di rumah. Aku Kori, saran buat teman-teman yang masih di circle gelap, circle hitam, cepet-cepet keluar. Karena gini, pertama hari apes nggak ada di kalender, itu pertama. Kapanpun manusia itu bisa apes. Kalau kita tahu besok kita apes, kita besoknya tutup toko. Kasarnya kalau narkoba gitu. Tapi kalau misal karena kita nggak tahu, ya kita jalan terus gitu. Kalau misalnya kamu masih di circle itu, sebaiknya cepat keluar. Karena gini, kalau kita nggak bisa bahagiain orang tua kita, jangan pernah nyusahin orang tua kita. Itu aja. Karena kalau udah kejadian, amit-amit ketangkep, yang susah tuh bukan temen-temen, Orang tua. itu udah pasti orang tua. Gitu. Aku pernah di posisi itu soalnya. Iya. Jadi lagi bahagianya sendiri, nikmatin sendiri, lagi susahnya pasti keluarga yang kena. Iya. Jangan egois. Karena ketika lu ketangkep, yang pasti diminta sama polisi buat dihubungin orang tua lu. Nggak mungkin teman-teman lu. Dan dalam circle narkoba itu nggak ada temen yang berani jenguk kalau lu ketangkepnya narkoba. Makanya kalau bisa berhenti dari sekarang sebelum terlambat. Terus untuk ibu-ibu yang seperti Kori yang sekarang lagi mengalami masa down, masa terpuruk, masa mengalami susah banget hidup as single parents, hidup sendiri, terus juga harus menghidupi mama, anak, adik, atau malah ya saudara yang banyak sebagai tulang punggung. Kori mau kasih advice apa? Halo,
Nih buat semua ibu-ibu di luar sana, wanita-wanita hebat. Aku cuma punya sedikit motivasi. Jangan pernah takut dengan apa yang ada. Karena aku yakin Tuhan pasti bantu kita. Itu pertama. Karena apa ya? Tuhan gak akan pernah ngasih cobaan di luar kemampuan umatnya. Itu. Dan jangan pernah takut ntar gue gimana gitu, karena kita nggak takut nggak ketemu makan besok aja itu udah salah satu cara untuk menghina Tuhan. Percaya dan yakin, semut yang kecil aja kita bisa dikasih rezeki, apalagi kita manusia yang punya otak dan pikiran, itu pasti. Jangan pernah takut. Intinya maksudnya Kore jangan suka suuzon sama keadaan atau sama Tuhan kita, karena Tuhan pasti tahu waktu yang terbaik, waktu yang pas untuk kita bahagia, untuk kita sukses, untuk kita tersenyum lagi. Benar. Iya. Dan tadi aku meng-highlight sampai closing bahwa kita harus berserah sama Allah dan harus berubah. Ya, Kor? Benar. Kayak Kor harus berubah, karena kalau nggak berubah masih di circle itu aja, ya susah ya Kor ya. Iya, intinya perbaiki circle. Perbaiki. Maka kamu akan ketemu orang-orang baik. Iya, amin, Masya Allah. Thank you banget Kori sudah hadir hari ini, hari yang oh my god, luar biasa. Semoga teman-teman sahabat Rohani yang ada di rumah juga saling mendoakan ya, kita semua yang ada di sini diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak, yang barokah. Kita nggak tahu tuh rezeki dari mana aja. Even ketemu juga adalah teman, adalah rezeki ya. Dan juga selalu semangat jadi yang terbaik. Oke? Bye.